Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 395, 2 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 30 Mei 2025 Masehi, dengan judul Haji dan Persatuan Hakiki. Kembali kota suci Mekah selama bulan-bulan haji ini dikunjungi oleh jutaan jamaah haji dari seluruh penjuru bumi. Ibadah haji tentu bukan sekedar ritual tahunan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Ibadah haji sekaligus merupakan momentum agung yang menyatukan umat dalam satu tujuan, yaitu ketaatan kepada Allah SWT. Ibadah haji adalah perintah langsung dari Allah SWT kepada umat Islam yang mampu, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ibadah haji memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, haji yang mabrur itu tidak ada balasan bagi pelakunya selain surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan ini menunjukkan betapa mulia ibadah haji di sisi Allah SWT sebagai puncak dari ketaatan seorang hamba kepada dirinya. Haji dan persatuan umat. Selain merupakan simbol ketaatan total kepada Allah SWT, ibadah haji sekaligus merupakan simbol persatuan umat Islam secara global. Ibadah haji menyatukan kaum muslim dari berbagai penjuru dunia tanpa memandang perbedaan ras, bahasa, atau status sosial. Semuanya mengenakan pakaian ihram yang sama, juga melakukan ritual yang sama, dan berdoa kepada Tuhan yang sama. Namun sayang, semangat persatuan yang dibawa dalam ibadah haji biasanya kembali pudar setelah mereka kembali ke negerinya masing-masing. Di negerinya masing-masing, mereka pun kembali menyaksikan umat Islam terpecah belah oleh batas-batas nasionalisme dan negara bangsa atau nation state. Akibatnya, persatuan hakiki umat Islam sedunia seolah jauh panggang dari api. Padahal ibadah haji seharusnya menjadi titik tolak untuk membangun persatuan ideologis umat Islam secara global. Persatuan ideologis umat Islam sedunia ini penting untuk menghadapi tantangan global saat ini, seperti penjajahan Barat atas dunia Islam dalam segala bentuknya, termasuk pendudukan Palestina oleh entitas Yahudi yang telah berlangsung selama puluhan tahun hingga kini. Haji dan solidaritas kepada sesama muslim. Ibadah haji juga seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada sesama muslim, khususnya di Palestina. Tentu karena sesama muslim itu bersaudara, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Perumpamaan kaum mukmin dalam hal kasih sayang, saling mencintai dan saling membantu adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, derita kaum muslim Palestina adalah derita yang juga harus dirasakan oleh seluruh umat Islam, termasuk jamaah haji. Karena itu, ibadah haji yang dikelola oleh pemerintah Saudi seharusnya menjadi platform untuk menggalang dukungan dan solidaritas umat Islam sedunia bagi Palestina. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan. Penguasa Saudi, juga para penguasa Arab dan negeri-negeri muslim lainnya seolah tak peduli meski sudah ratusan ribu kaum muslim di Palestina tewas dibantai entitas Yahudi. Padahal jangankan ratusan ribu, satu nyawa muslim saja amatlah berharga di sisi Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT telah menetapkan bahwa pembunuhan satu jiwa tak berdosa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Rasulullah SAW juga menegaskan, kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam riwayat lain, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, saat memandang Ka'bah, Rasulullah SAW pun bersabda, "Selamat datang wahai Ka'bah,
betapa agungnya engkau dan betapa agungnya kehormatanmu. Akan tetapi seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada engkau. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'aibul Iman. Karena itulah sepanjang sejarah penerapan syariah Islam, tak ada darah seorang muslim pun ditumpahkan, melainkan akan diberikan pembelaan yang besar dari umat dan daulah Islam. Ibnu Hisham dalam sirahnya menceritakan, ketika ada seorang pedagang muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa karena membela kehormatan seorang muslimah yang disingkap pakaiannya oleh pedagang Yahudi, Rasulullah SAW selaku pemimpin negara Islam segera mengirim para sahabat untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah setelah mengepung perkampungan mereka selama 15 malam. Rasulullah SAW selaku pemimpin kaum muslim dan menjadi kepala negara Islam telah melindungi setiap tetes darah kaum muslim. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka. Mereka terus melindungi umat dari setiap ancaman dan gangguan. Dengan begitu, umat dapat hidup tenang dimanapun mereka berada karena ada yang menjadi pelindung bagi mereka. Inilah yang juga seharusnya dilakukan oleh para penguasa muslim saat ini, khususnya para penguasa Arab, lebih khusus lagi penguasa Saudi. Tidak lain melancarkan jihad untuk memerangi entitas Yahudi sekaligus mengusir mereka dari bumi Palestina. Setidak-tidaknya penguasa Saudi dan para penguasa Arab dapat memanfaatkan momentum ibadah haji untuk menyuarakan isu Palestina. Misalnya melalui deklarasi bersama, penggalangan dana atau tekanan diplomatik untuk menghentikan genosida. Namun sayang, tindakan yang paling minimalis itu pun tak pernah dilakukan. Ironi pelayanan dua kota suci. Pemerintahan Saudi selama ini mengklaim sebagai pelayan dua kota suci, Makkah dan Madinah. Pemerintah Saudi juga setiap tahunnya menjadi pelayan bagi jutaan jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Namun ironinya, di luar itu Saudi juga menjadi pelayan Amerika Serikat. Padahal jelas Amerika Serikat adalah negara penjajah atas dunia Islam. Amerika Serikat juga menjadi penyokong utama entitas Yahudi, sang penjajah dan penindas kaum muslim Palestina. Bahkan di tengah dukungan Amerika Serikat secara terang-terangan terhadap genosida atau pembunuhan massal kaum muslim Palestina oleh entitas Yahudi di selama hampir 2 tahun belakangan ini, kesetiaan penguasa Saudi sebagai pelayan Amerika Serikat tidak berkurang. Terbukti, penguasa Saudi tetap menyambut hangat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sedang datang ke negerinya pada Mei 2025 lalu. Pulangnya, Trump diberi oleh-oleh berupa kesediaan Saudi untuk membeli persenjataan dari Amerika Serikat senilai 142 miliar US dollar atau sekitar 2.354 triliun rupiah. Ini merupakan bagian dari komitmen investasi Saudi sebesar 600 miliar US dollar atau sekitar 9.756 triliun rupiah di Amerika Serikat yang juga mencakup sektor kecerdasan buatan atau AI, infrastruktur, teknologi kesehatan, dan kerjasama pertahanan. Sungguh ironi, ratusan miliar dolar Amerika Serikat uang itu mengalir deras dari Saudi ke Amerika Serikat yang menjadi penyokong utama entitas Yahudi. Bukan mengalir ke Palestina untuk menyelamatkan 14.000 bayi di sana yang terancam mati karena kelaparan. Bukan pula untuk membiayai misi jihad untuk memerangi entitas Yahudi demi menyelamatkan jutaan kaum muslim Palestina yang masih hidup dan coba bertahan di tengah ancaman jutaan ton bom-bom yang terus dijatuhkan di atas kepala mereka. Padahal jihad di antaranya demi membela kaum muslim Palestina yang tertindas jauh lebih utama daripada sekedar menjadi pelayan dua kota suci dan pelayan jutaan jamaah haji setiap tahunnya. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT dalam Quran Surat At-Taubah ayat 19 yang artinya, apakah kalian menganggap upaya memberi makan dan minum orang yang berhaji serta membangun Masjidil Haram sama derajatnya seperti orang yang mengimani Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? Tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Menurut Ibnu Ashur, seruan ayat ini ditujukan kepada kaum mukmin yang enggan berhijrah dan berjihad karena mereka merasa cukup dengan aktivitas melayani jamaah haji dan membangun Masjidil Haram.
Hal ini menunjukkan bahwa jihad itu jauh lebih utama daripada melayani jamaah haji dan membangun Masjidil Haram. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah Saudi, juga para penguasa Arab dan negeri-negeri Muslim lainnya mengerahkan tentaranya untuk berjihad di Palestina. Jika tidak, ancaman Allah SWT atas mereka amatlah keras. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 39, Allah SWT berfirman yang artinya, jika kalian tidak berangkat berjihad, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang sangat pedih. Khatimah. Ibadah haji adalah simbol ketaatan kepada Allah SWT sekaligus simbol persatuan umat Islam sedunia. Namun, tanpa kesadaran ideologis Islam secara global, semangat ketaatan total kepada Allah SWT dan semangat persatuan umat Islam yang terpancar dalam ibadah haji akan segera pudar seiring waktu. Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam menjadikan ibadah haji sebagai momentum untuk membangun persatuan hakiki di antara mereka. Persatuan hakiki ini tentu tak akan terjadi sampai umat Islam memiliki institusi pemerintahan global yang menyatukan mereka. Itulah Khalifah ala Minhajin Nubuwah sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW.